Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Taib anak-anak, sekarang insyaallah kita akan melanjutkan materi kita bab 5, yakni tawakal. Apa sih tawakal? Mungkin ada di antara adik-adik, kakak-kakak yang telah mengetahui apa arti tawakal. Taib. Yang pertama, perintah agar bertawakal. Allah SWT memerintahkan hambanya agar bertawakal kepada Allah SWT semata. Taib. Secara bahasa, tawakal artinya bersandar atau berserah diri kepada Allah SWT. Sedangkan secara istilah, tawakal adalah bersandar dan menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah SWT demi mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Perhatikan, secara bahasa tawakal artinya bersandar. Sedangkan secara istilah syar'i, tawakal adalah bersandar dan menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Sikap tawakal merupakan bukti kesempurnaan iman seseorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan bertawakanlah, berserah dirilah kamu hanya kepada Allah SWT jika kamu orang yang beriman. Artinya apa? Setelah kita mengerjakan suatu amalan, maka kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, setelah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka setelah kita berusaha, hendaknya kita bertawakal kepada Allah SWT. Apabila seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah SWT saja, niscaya Allah akan menjadikan baik semua urusannya dan mencukupi kebutuhannya. Hal tersebut Allah SWT menjelaskannya dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT,
niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Maka hendaknya kita setelah mengerjakan suatu amalan, suatu kebaikan, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya macam tawakal. 3 macam tawakal. Tawakal kepada Allah semata, tawakal kepada makhluk yang sudah mati. Yang ketiga, tawakal kepada sesama manusia yang masih hidup. Setiap orang bisa saja mengatakan bahwa ia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Namun, apakah tawakalnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan syariat Islam yang diajarkan oleh Islam? Tiga macam tawakal tersebut dijelaskan di antaranya ketawakal kepada Allah semata. Ini merupakan kesempurnaan iman dan tanda kejujuran seorang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusannya. Tawakal seperti ini hukumnya wajib. Perhatikan, tawakal yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempurnaan iman dan tanda kejujuran seorang dalam mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Dan tidak akan sempurna iman seseorang sebelum ia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawakal kepada makhluk yang sudah mati. Ini adalah perbuatan mungkar, syirik, yaitu mengharapkan sesuatu kebaikan atau meminta agar terhindar dari musibah dengan perantara atau menyandarkan dirinya kepada makhluk yang sudah mati. Tawakal ini adalah tawakal seperti ini termasuk perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kedua ini adalah tawakal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni tawakal kepada sesama manusia yang masih hidup. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan di bertawakal kepada sesama manusia yang masih hidup. Yang pertama, apabila seseorang menyandarkan segala urusannya sepenuhnya kepada sama manusia dengan memerduakan Allah. Perhatikan, yang pertama, apabila seseorang
menyandarkan segala urusan sepenuhnya kepada sesama manusia dengan menomorduakan, artinya Allah nomor dua. Dia menyandarkan sepenuhnya hanya kepada manusia, sedangkan Allah menjadi nomor dua. Maka yang demikian termasuk perbuatan syirik. Seharusnya kita hanya bertawakal kepada Allah SWT, kemudian baru meminta bantuan, bertawakal kepada makhluk, kepada sama manusia masih hidup. Yang kedua, jika seseorang hanya menjadikan manusia sebagai sebab dengan tetap nomor satukan Allah, yakni tidak menduakan Allah SWT, bahwa dialah yang menentukannya segala urusannya, maka perbuatan ini dibolehkan. Seperti misalkan kita meminta bantuan, meminta doa kepada orang soleh, ini diperbolehkan, serta tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyandarkan diri atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya akan meraih ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Apabila seseorang hanya bertawakal kepada Allah SWT dari segala urusannya, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwanya dan ketentraman dalam hatinya. Begitu juga jiwa menjadi tenang. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian, jadi orang yang mandiri. Keempat, penyebab utama tertolaknya gangguan. Apakah ada gangguan dari setan dan sejenisnya? Apabila kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gangguan setan dan sejenisnya akan tertolak dengan sendirinya. Adapun orang yang menyerahkan segala urusannya kepada makhluk, maka suatu waktu pasti akan merasakan kekecewaan. Pasti dia akan kecewa. Namun jika ia selalu menyerahkan segenap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ya. Apa yang kita inginkan, biiznillah, insyaallah semua cita-cita dan keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita hanya bertawakal atau menyerahkan diri kepada sama makhluk sepenuhnya, maka itu tidak boleh, bahkan termasuk keperbuatan syirik, karena mendoakan Allah Subhanahu wa taala, dan akan merasakan kekecewaan apabila seorang yang kita bertawakal kepadanya tidak memberikan hasil yang seperti kita inginkan darinya. Sebagaimana
Coba kita perhatikan kisah Nabi Zakaria. Di usianya yang telah tua, ia masih dikaruniai anak oleh Allah SWT, yaitu Nabi Yahya. Demikian pula Nabi Ibrahim. Ia mendapatkan kabar gembira dari Allah SWT dengan lahirnya seorang anak, padahal istrinya sudah kehilangan harapan bisa memiliki keturunan. Semua itu dikarenakan sikap tawakal mereka kepada Allah SWT yang tinggi dan ketulusan tauhid kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim pernah meninggalkan istrinya dan anaknya Nabi Ismail di padang pasir yang tandus. Yang tidak ada pepohonan dan air. Namun Allah memberikan karunia yang besar dengan mengalirkan air Zam-Zam. Begitu juga dengan Nabi Yunus. Ia dimakan paus besar di lautan, namun diselamatkan setelah bertawakal dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Ini adalah salah satu contoh ataupun kisah nyata yang dikisahkan. Misalnya yang pertama Nabi Zakaria, yang usianya yang telah tua, ia masih dikaruniai anak oleh Allah SWT. Itu penyebabnya karena ketawakalan. Dia berserah diri kepada Allah SWT. Demikian pula Nabi Ibrahim. Semata-mata dia bertawakal kepada Allah SWT, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Ia pun dikaruniai anak Ismail, Nabi Ismail. Oleh karena itu, sebagaimana kaum muslim, kita tidak perlu khawatir dengan berbagai ujian yang menimpa. Serahkanlah segala urusan kita kepada Zat yang Maha Pemurah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kepadanya, gantungkanlah harapan, segala cita-cita dan harapan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan penuh kerendahan. Niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menyerahkan segala urusannya hanya kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun kesimpulan dari materi ini, di antara lain, tawakal adalah bersandar dan menyerahkan segala urusan sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Demi apa? Demi mendapatkan kebaikan dan terhindar dari segala keburukan. Yang kedua, tawakal merupakan bukti kesempurnaan dan tanda keimanan seseorang. Yang ketiga, sikap tawakal membuahkan hasil yang sangat positif bagi keimanan seseorang pelakunya.
dan perbuatannya, dan kehidupannya sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga bermanfaat. Setelah kita mengetahui apa macam tawakal dan keutamaannya, hendaknya kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Nahtadim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.